فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik, kita masuk kepada tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kalau di sini beliau menggabungkan antara ayat 155, 156 dan 157. Insyaallah sama ya. Yaitu tentang firman Allah Ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yaitu di dalamnya ada sumpah yang tersembunyi. Demi kebesaran kami, pastilah kami benar-benar akan mencabar, menguji kalian dengan sesuatu atau sedikit saja dari rasa takut, rasa lapar, demikian pula kekurangan dari harta benda, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang apabila tertimpa musibah, suatu musibah, mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami hanya kepadanya lah akan kembali. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan sholawat-sholawat dari Rabb mereka dan mendapatkan rahmat. Dan mereka itulah orang-orang yang mengikuti petunjuk. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, akhbara ta'ala annahu sayabtali ibadah. Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwasanya Dia akan menguji para hambanya. Ay yahtabiruhum wa yamtahinuhum, yaitu mencabar mereka dan menguji mereka. Ini sama ya, ikhtibar, ibtila, imtihan, intinya sama, ujian, cabaran, cobaan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Ini sama dengan apa? Di dalamnya ada sumpah yang tersembunyi. Karena lam ini waqi'atun li jawabi qasamin mahdhuf, sebagai jawaban untuk sumpah yang tersembunyi. Dan pastilah kami benar-benar akan mencoba kalian sehingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad dari kalian dan bersabar, dan kami menguji berita-berita kalian. Di antara makna nablu, menguji, di antara makna nablu adalah menampakkan berita-berita tentang kalian. Karena dengan adanya ujian akan nampak orang yang jujur, orang yang dusta, orang yang kuat, orang yang lemah, orang yang pandai, dan orang yang jahil dan sebagainya dengan ujian. Baik. Fataratan bisarra, terkadang ujian itu adalah dengan kelapangan. Wataratan bidarra, terkadang adalah dengan kesempitan. Yang dengan itu akan nampak siapakah yang bersyukur ketika dia mendapatkan kelapangan dan siapakah yang bersabar ketika dia mengalami kesempitan. Memang ujian ini akan menampakkan hakikat seseorang. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Abdul Barr rahimahullah di dalam Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, man tazayya bi ghairi kunhihi fadhahathu syawahidul imtihani. Barang siapa bergaya yang tidak sesuai dengan hakikat dirinya,
dia akan dibongkar keaslian dirinya oleh bukti-bukti ujian. Juga sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Bada'iul Fawaid, yang mana beliau mengatakan innal balaya tudhiru jawahirur rijal wa ma asra'a ma yahtadihul mudda'i. Sesungguhnya ujian dan cobaan itu akan menampakkan jati diri seseorang, akan menampakkan jati diri orang-orang. Maka alangkah cepatnya orang yang mendakwakan sesuatu itu terbongkar hakikat dia. Ini adalah hasil dari ujian dan cobaan. Min khaufin waju', berupa rasa takut dan kelaparan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Maka Allah menimpakan kepada negeri tersebut pakaian kelaparan dan rasa takut. Baik, insyaallah kalau umur kita panjang, kita akan sampai pada tafsir ayat An-Nahl tersebut. Baik. Dan ini adalah balasan sesuai dengan jenis amalan. Ketika negeri tersebut dulunya, yaitu apa? Mereka mendapatkan keamanan dan mendapatkan rezeki mingkul limakan, banyak sekali dari segala arah, dari segala tempat. Tatkala mereka mengingkari nikmat Allah, maka balasannya mereka dikepung oleh kelaparan yang bertentangan dengan rezeki yang banyak, ketakutan yang bertentangan dengan keamanan. Kepungannya itu sedemikian rapatnya sehingga Allah gambarkan bagaikan pakaian. Seperti pakaian itu mengelilingi seseorang. Libasal ju'i wal khauf. Salam marhaban. Fa innal ja'i'a wal khaifa kullun minhuma yudhiru dzalika alaih, yadharu alaih dzalika alaih. Kenapa dikatakan itu bagaikan pakaian? Karena orang yang lapar dan orang yang takut, masing-masing dari mereka akan nampak perkara itu pada dirinya. Nampak ketakutan, demikian pula nampak kelaparan. Nampak dari mana? Dari raut mukanya barangkali, atau dari gaya berjalannya, gaya berbicaranya. Nampak, oh, orang ini sedang lapar, oh, orang ini sedang ketakutan. Tayyib. Sebagaimana disebutkan di dalam asar Utsman ibn Affan radhiyallahu an, bahwasanya apa saja yang ada di dalam batin itu akan nampak dari raut muka seseorang. Walihadza qal, maka dari itu Allah berfirman, walaupun tafsir ayatnya sebenarnya tafsir Al-Baqarah, tapi karena terkait dengan An-Nahl maka beliau membicarakan itu juga. Libasal ju'i wal khauf, pakaian kelaparan dan ketakutan. Wa qala hahuna, di sini Allah berfirman bi syai'im minal khaufi wal ju', dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar, bi qalilin min dzalik, yaitu sedikit dari itu. Jadi syai' walaupun arti asalnya adalah sesuatu, tetapi siyaknya, pola kalimatnya adalah litaklil, menunjukkan sedikit di sini. Jadi itu baru ujian sedikit. Iya, dibandingkan dengan ketakutan dan kelaparan yang dialami orang kafir di hari kiamat. Naudzubillah. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan dari harta benda, suatu kekurangan dari harta benda. Ai dzahabi ba'dihha, hilangnya sebagian harta benda. Wal anfus, jiwa. Ka mautil ashabi wal aqaribi wal ahbab, seperti kematian para sahabat, yaitu teman, kematian sanak kerabat, dan kematian orang-orang yang dicintai. Wasamarat, dan buah-buahan. La tughillul hadaiqu wal mazari'i ka'adatiha, yaitu kebun-kebun dan area-area pertanian tidak menghasilkan ghallat, tidak menghasilkan apa istilahnya ya? Ya, hasil penuaian seperti biasanya. Mungkin kena wabah atau yang seperti itu. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf, fakanat ba'dun nakhili la tusmiru ghaira wahidah. Kebun-kebun kurma tidak menghasilkan buah kecuali satu saja. Ini tentunya kerugian besar setelah perjuangan selama berbulan-bulan dan seterusnya. Wa kullu hadza wa amsaluhu
mimma yahtabirullahu bihi ibadah. Ini semua dan yang semisal dengan itu termasuk dari ujian dan cabaran yang Allah timpakan kepada para hambanya. Faman sabara asabahullah. Barang siapa bersabar, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya. Asaba dari saub, pakai sa, yaitu apa? Kembali pada dirinya. Hasil amalannya akan kembali pada dirinya. Wa man qanita ahallallahu iqabah. Barang siapa berputus asa, maka Allah akan menurunkan kepadanya hukumannya. Menurunkan hukumannya. Ahalla menjadikan apa? Hulul, yaitu turun ke bawah, datang kepada menimpa dirinya. Walihada qal wa basyiris sabirin. Maka dari itu Allah berfirman, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi ini isyarat bahwasanya di dalam kalimat tadi ada kata-kata yang tersembunyi. Setelah menyebutkan ujian dari 3 sisi, dari berapa sisi ini ya? Ada rasa takut dan rasa lapar, juga kekurangan harta benda, buah-buahan dan jiwa. Kemudian ada isyarat bahwasanya orang yang bersabar mendapatkan keberuntungan, sementara orang yang tidak bersabar akan mendapatkan kecelakaan. Jika demikian, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Wa qad haka ba'dul mufassirin annal murada minal khaufi huna khaufullah. Sebagian ahli tafsir menukilkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan ketakutan di sini adalah ketakutan kepada Allah. Tetapi ini tentunya kalaupun betul tafsirnya, ini adalah tafsirun bil misal, tafsir dengan contoh. Wabil ju, rasa lapar, siyami Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Ini juga apa? Bukan tafsir secara mutlak, tetapi contoh. Contoh bagian dari ujian adalah yaitu syariat yang kita lapar dalam seharian dan seterusnya. Berarti ini ujian berupa apa ini? Ibadah. Adapun dzahir ayat itu ujian berupa musibah-musibah. Disebutkan di sini wa naqsim minal amwal az-zakah, kekurangan harta benda yaitu dengan zakat. Walaupun kekurangannya tak seberapa kan, cuma 1/40 dari harta dia, masih ada 39/40 untuk dia nikmati. Wal anfus al amral, yaitu kekurangan jiwa, maksudnya adalah penyakit-penyakit. Wasamarat al aulad, sementara buah-buahan maksudnya adalah anak. Walaupun ini mungkin apa tafsirnya agak terlalu menjauh, tapi mungkin saja dan semuanya memang cabaran. Innama amwalukum wa auladukum fitnatu wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta benda kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Fitnah kata Al-Hafidz adalah ikhtibar, ujian. Jadi ini bukan keliru tafsirnya, tetapi apa istilahnya itu? Tawassuknya agak luas. Makanya beliau tidak menafsirkan itu sejak awal. Beliau mengatakan dinukilkan oleh sebagian ahli tafsir demikian. Kemudian beliau mengatakan wa fi hadzal nazar, ini masih perlu diperiksa lagi ya, karena terlalu lapang, terlalu jauh sekali dari zahir ayat. Wallahu a'lam. Summa bayyana ta'ala manis sabirun. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan siapakah orang-orang yang bersabar itu. Alladzina syakarahum, yang Allah mensyukuri mereka atas amalan mereka itu. Faqal alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang apabila tertimpa suatu musibah, ini bersifat umum sebagaimana di dalam pembahasan usul fikih, musibah nakirah fi siyaqi syarat idza ismu syartin ghairu jazim. Berarti apa? Musibah apapun, yang besar ataupun yang kecil, yang zahir ataupun yang batin, semuanya masuk di sini. Mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Ai tasallau bi qaulihim hadza. Tasallau yaitu menghibur diri. Mereka menghibur diri dengan perkataan mereka ini, amma asabahum, dari apa yang menimpa mereka. Wa alimu annahum milkun lillah, dan mereka tahu bahwasanya mereka itu kepunyaan Allah semata. Yatasarrafu fi abidihi bima yasha,
yang mana Allah mengendalikan, mengelola, mentadbir pada para hambanya dengan apa yang Dia kehendaki. Terkadang dibuat sehat, terkadang sebaliknya, terkadang dibuat gembira, terkadang sebaliknya, terkadang dibuat kaya, terkadang sebaliknya, dan seterusnya. Wa alimu annahu la yadhi'a ladaihi mithqalu dzarratin yaumal qiyamah, dan mereka tahu bahwasanya tidak ada seukuran zarrah pun, sesuatu seberat zarrah pun yang akan tersia-sia di sisi Allah pada hari kiamat. Kesabaran itu bagian dari kebaikan. Sementara Allah Ta'ala telah berfirman, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan walaupun seukuran zarrah. Kalau itu adalah kebaikan, Allah akan melipat gandakannya, dan Dia akan memberikan dari sisinya kepada orang tersebut pahala yang sangat besar. Jadi tidak ada yang tersia-sia. Kesabaran, walaupun sekedar kena duri atau terkena sakit panas atau jatuh duit shilling sikit, kesabaran itu tidak akan sia-sia di sisi Allah Ta'ala. Atau terkadang kita melihat ada semut yang tenggelam, kita berusaha menyelamatkan dia, lalu kita letak di luar, itu ada pahalanya. Tidak ada yang tersia-sia di sisi Allah, walaupun nampak kecil saja urusannya itu. Fa'ahdatsalahum dzalika i'tirafahum bi annahum abiduh. Maka peristiwa itu semua mengadakan untuk mereka pengakuan mereka bahwasanya mereka adalah hamba Allah. Maksudnya kalimat tadi, kalimat hiburan tadi menimbulkan pengakuan pada diri mereka sendiri, memang mereka adalah milik Allah semata, hamba Allah. Wa annahum ilaihi raji'una fid daril akhirah, dan mereka hanyalah kembali kepadanya di hari akhirat, tidak kembali pada yang lain. Maka namanya kembali kepada Allah berarti perlu persiapan dengan amal-amal soleh dan dengan taubat dan seterusnya, karena kembalinya kepada Allah bukan pada yang lain. Walihada akhbara ta'ala amma a'tahum ala dzalik. Maka dari itu Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada mereka tentang apa yang Dia berikan untuk mereka. Ala dzalik, ala di sini as-sababiyah, disebabkan oleh amalan mereka itu, kesabaran dan kalimatul istirja. Allah berfirman, faqal ulaika alaihim shalawatun min rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan sholawat dari Rabb mereka. Ay sana'un minallahi alaihim wa rahmah, yaitu sanjungan dan rahmat. Tentunya ini rahmatnya ini bukan sebagai tafsir dari sholawat tentunya ya. Rahmat sendiri. Berarti sholawat sana'un minallahi alaihim, sampai di situ. Ini pahala yang pertama jenisnya, yaitu sanjungan dari Allah Ta'ala, atau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq di dalam Sahih Bukhari beliau, dalam Sahih beliau dari Abul Aliyah, yang namanya sholawat adalah sana'ullahi alaihi indal mala'il a'la, sanjungan Allah kepada orang tersebut di hadapan para makhluk yang dimuliakan di sisi Allah. Kemudian pahala yang kedua, warahmah, mendapatkan rahmat. Rahmat sebagaimana kata Syekhul Islam, ismun jami'un likulli khair, suatu nama yang mencakupi segala jenis kebaikan, masuk di dalam istilah rahmat. Qala Sa'id bin Jubair ay amanatun minal azab. Sa'id bin Jubair mengatakan rahmat itu adalah, di antaranya tentunya ini bukan tafsir secara mutlak, tapi di antara bentuk rahmat adalah keamanan dari siksaan. Ya, karena kebalikannya laknat, akan terkena berbagai azab orang yang terlaknat itu, karena dia diusir dari rahmat Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kita lihat di sini balasan pertama itu dengan nakirah, sholawatun. Balasan kedua juga nakirah, rahmatun. Ini yang diniatkan adalah keumuman. Nakirah untuk apa? Sebagai bentuk keumuman, karena kita tahu ini sebagai jawabus syarat, maka dia umum. Sementara balasan ketiga itu dengan al-muhtadun, padahal ini adalah polanya adalah, tempatnya adalah khobar di dalam i'rabnya. Berarti tujuannya adalah
sebagai apa? Hasr wal ikhtisas, yaitu saking besarnya hidayah yang mereka dapatkan, hidayah itu taufik, seakan-akan orang lain tidak mendapatkan itu. Hidayah hanya khusus untuk mereka. Berarti orang yang mampu bersabar dan mengetahui hakikat ini semua, dia mendapatkan hidayah yang paling sempurna. Qala Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ni'mal idlani wa ni'matil alawah. Al-idlan yaitu balasan. Ini adalah sebaik-baik balasan dan ini adalah sebaik-baik alawah. Nah, ini yang Anda tak tahu, alawah itu apa? Ketinggian kah? Perlu tengok kamus nanti kalau ada kesempatan, insya Allah. Alawah di sini apa? Kita cari titiknya yang sesuai di sini. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Fahadhani idlan. Ini adalah dua keadilan, yaitu dua balasan. Adil artinya balasan, yaitu mendapatkan sholawat dan mendapatkan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun fahadhil alawah. Ini adalah alawah. Wa alam, apakah alawah artinya ketinggian atau yang lain? Wa hiya ma tudau bainal idlain, yaitu yang namanya alawah adalah sesuatu yang diletakkan di antara dua kesetimbangan atau balasan. Wa hiya ziyadatun fil hamal. Dan alawah di sini adalah tambahan dari hamal, artinya beban kan ya? Beban, wa alam, pemberian kan? Wa kadzalika haula, demikian pula mereka, uqtu sawabahum wazidu aidan. Mereka diberi pahala untuk mereka, pahalanya adalah sholawat dan rahmat, dan mereka diberi tambahan lagi berupa hidayah itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Apa itu? Sama? Ayo. Ini yang Darul Hadis Kairo itu ya. Apanya? Buka suratnya. 423 kalau cetakan ini. Cetakan keberapa dia itu ya?